membuat resensi buku. Ada Raihan di belakang kamera DSLR dan Sultan di belakang kamera smartphone. Baik, kita akan menguji dua device untuk pembuatan konten hari ini dalam rangka membuat resensi dari buku berjudul Dari Film Pendek Hingga Pandai Sikek dan Negeri di Ujung Tanduk. Dua buku ini bersinggungan karena menjadi bahasan yang dipakai para penulis antologi 62 guru peneliti terbaik penerbit dari Media Guru untuk membahas Negeri di Ujung Tanduk. Salah satu quote yang paling populer adalah, sebuah karakter dengan prinsip yang cemerlang tidak akan pernah datang dari sekolah dengan gedung megah, tapi dipenuhi guru-guru yang rakus dengan uang. Hingga urusan jalan-jalan atau seragam saja bisa menjadi lahan bisnis. Karakter dan prinsip yang cemerlang selalu datang dari tempat yang cemerlang, sesederhana apapun tempatnya, datang dari proses pendidikan yang baik, dari guru-guru yang tulus dan berdedikasi tinggi. Ini ungkapan Terelia di buku Negeri di Ujung Tanduk. Negeri di Ujung Tanduk sendiri pun membahas bagaimana sebuah negeri di ujung tanduk kehidupannya semakin rusak. Bukan karena orang jahat semakin banyak, tapi semakin banyak orang yang memilih tidak peduli lagi. Di negeri di ujung tanduk, para penipu menjadi pemimpin, para pengkhianat menjadi pujaan, bahkan karena tidak ada lagi yang memiliki teladan, tapi mereka memutuskan menutup mata dan memilih hidup bagian dari kesendirian. Tapi setidaknya, orang petarung sejati akan memilih jalan suci. Meski habis seluruh darah di badan, menguap segenap air mata, dia akan berdiri paling akhir demi membela kehormatan. Nah, fenomena ini seru, karena di buku pertama dari film pendek, banyak guru-guru yang bercerita tentang prestasi yang dia dapatkan ketika ibunya Ibu Reci Anggria MPD, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Sungai Penuh, Jambi. Kemajuan teknologi yang dipakai sama ibu ini adalah bagaimana merefleksikan sebuah karya-karya siswa dalam bentuk film pendek yang menuai prestasi menjadi juara-juara tingkat daerah sampai dengan tingkat provinsi. Keren, meskipun beliau bukan dari ibu kota, tapi sudah menorehkan sejarah tentang prestasi di sekolahnya dengan membuat film pendek yang dilombakan beserta dengan para siswanya. Keping 9 bercerita tentang gadget dari otodidak menjadi dahsyat. Ini Bapak Ali Harisojo MPD, guru SDN Pajagalan 2 Sumeneb. Para guru-guru yang ada di buku ini saya pikir keren karena mereka rata-rata bukan dari Jakarta. Ini adalah tantangan kita sebagai guru, bahwasanya guru-guru di luar Jakarta ternyata lebih aktif, lebih dinamis dalam rangka membuat banyak karya sehingga mereka bisa berprestasi. Buku ini layak dibaca, ada di Perpus 49, nomor panggilnya 92862D, bisa dipinjam. Itu dulu yang bisa saya berikan kepada para pemustaka yang ingin berkunjung dan meminjam buku di Perpustakaan 49. Baik, di Perpus 49, meskipun banyak buku yang mereka bisa baca, tentu ada momentum di mana ketika kita ngincer sebuah buku punya relasi dengan kondisi hati. Nah, ini kita akan coba tanya-tanya. Kira-kira kalau mereka mau meminjam buku tersebut, relate-nya apa dengan kehidupan sehari-hari? Ada sebuah buku berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Kalau melihat judul bukunya, buku ini pasti akan bercerita tentang orang-orang yang putus asa, desperate, ya. Bahwasanya ya memang dalam beberapa kondisi kita akan mengalami fase terpuruk menghadapi kehidupan ini. Tapi buku ini justru mengajarkan bagaimana mengantisipasinya, memberikan solusi-solusi ketika kita mendapati sebuah kondisi yang mungkin dalam titik nadir yang kita tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Dengan membaca buku ini diharapkan kita bisa menemui insight-insight baru yang menggugah sehingga kita bisa menjadi generasi yang tidak menyerah. Mungkin itu yang ingin disampaikan di buku ini. Hey guys, saya menemukan buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah di buku 49. Ini kata maaf Tuhan, aku menyerah ini hanya orang-orang yang gampang menyerah
dan putus asa. Dia ini tidak punya tujuan. Makanya di buku ini banyak saya mendapatkan solusi-solusi dan jawaban dari buku tersebut. Dan ini membuat saya terkesan melihatnya. Hai, saya Rehan. Saya sedang berada di Perpus SMKN Kelas 9 Jakarta. Saya sangat sengaja menemukan buku tentang strategi orang sukses untuk yang sering berjalan seperti saya. Saya dari kelas 10, dari awal masuk sini sudah berjualan sampai sekarang hingga kelas 12 di sekolah, berjualan apapun itu, tentang parfum, dagangan yang gorengan seperti itu. Nah, saya membaca buku ini untuk meningkatkan skill saya dalam berjualan dan meraih keuntungan yang diperoleh lebih besar.